Kalau pas salam dingin, kalau ditanya kami berdasarkan kajian ETRW ya 2019-2029 ya tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan lom yang mau bahagia di Departemen orang berada merumpah lom tanyom pehtem lom kalinya di edisi Kamis 8 Juli 2021 tepatnya di episode ke-54. Ditunggu pastinya komen Anda yang positif, subscribe yang belum, dan yang pastinya like dan share yang bermanfaat kami tunggu pastinya dari Anda. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai rencana tata ruang wilayah dari Pasar Al-Mahirah dengan tema kita, waduh Pasar Al-Mahirah tak sesuai RT/RW, benarkah? Kita akan bahas itu bersama Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Bang M. Nur, dia selaku Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh, ya Bang? Ya. Assalamualaikum, Bang M. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Alhamdulillah. Kampi Pehtem kali ya, Bang. Sama-sama. Pada Bang, Kak? Baru tiga? Oh, baru tiga. Berarti akan dua hega, Bang? Insya Allah. Baik, Bang M. Nur. Mengenai Pasar Al-Mahirah, Bang. Pasar yang baru saja dipindahkan ke Lamdingin. Sesuai nggak, Bang, RT/RW-nya? Rencana tata ruang wilayah. Dari segi lingkungan, Bang, kita lihat perspektifnya. Kalau Pasar Lamdingin, kalau ditanya kami berdasarkan kajian ETRW ya 2019-2029 ya tidak sesuai. Gimana tidak sesuainya? Dari kacamata apa yang kita lihat awalnya dulu nih, Bang? Sebenarnya kalau kacamata ditanya, kacamata yang pertama itu tidak masuk ke dalam rencana perubahan ETRW yang sebelumnya. Bahwa tidak terprogramkan memang itu difokuskan untuk pengembangan pasar ikan misalkan. Tidak ada programnya bahkan? Tidak ada, tidak dikenal sebenarnya. Yang kedua, tidak dikenal tapi ada harusnya? Harusnya ada dong, kalau misalkan mau dikembangkan begitu ya. Dalam blueprint-nya ada tapi blueprint-nya? Tidak juga. Tidak ada? Tidak juga. Okay. Jadi kalau misalkan kita akan bicara blueprint itu kan sama seperti kita bicara ETRW ya. Bahwa pengembangan kota Lamdingin itu dia tidak termasuk sebagai kawasan apapun. Karena bukan ruang terbuka hijau, bukan kawasan di pasar begitu. Tapi bagaimana bisa ujuk-ujuk ada, kemudian tidak ada blueprint-nya, tidak ada pengembang programnya? Itu sebetulnya yang menjadi keanehan ya dalam satu kebijakan. Yang menjadi aneh itu ada kegiatan yang tidak direncanakan, ada kegiatan yang sudah terencanakan tapi nggak berjalan. Di pemerintah biasa begitu saya lihat ya. Beberapa kali kita misalkan terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan begitu, kita tidak melihat misalkan yang konkret ketika sudah direncanakan dibangun, nggak. WALHI terlibat dalam perencanaan Al-Mahirah? Tidak. Tidak dilibatkan? Tidak dilibatkan. Bisa jadi kalau kami dilibatkan, kami akan menolak sejak awal. Karena begini, Lamdingin itu kan dikenal sebagai kawasan perumahan. Perumahan, toko-toko biasa begitu ya. Bukan kawasan industri dikenalnya. Lalu yang kedua, Lamdingin itu dikenal sebagai lokasi penyangga sebenarnya dari ancaman bencana ekologis. Kita kan tidak belajar dari tsunami ya. Dari tsunami lah. Pemerintah kota kayaknya lupa tsunami itu dahsyat. Bisa jadi lupa memberikan pelindungan, fokus pada infrastruktur doang kan begitu. Pemerintah lupa, Bang? Bisa jadi. Oke. Dari situ kita lihat nggak sesuainya. Betul. Lalu apa lagi, Bang, yang dilihat? Yang dilihat itu sebetulnya yang tidak sesuai karena dia tidak tidak tiba-tiba muncul menjadi pasar itu unik. Karena dia wilayah tambak sebetulnya ya, tambak. Kemudian kalaupun ada TPI, dia bukan satu paket sebenarnya. Kalaupun TPI sekarang sudah ada AMDAL begitu ya. Tetapi dalam perencanaan, bisa jadi kita buka ulang dokumennya, apakah di situ disebutkan bahwa salah satu pengembangan TPI itu juga pengembangan pasar ikan. Kita juga tidak bisa mengatakan itu hari ini karena semua publik tidak semua terlibat di rencana pembangunan tersebut, hanya orang-orang khusus ya. Jadi menurut kita ketika pembangunan tidak partisipatif, maka itu bukan pembangunan terencanakan dengan baik. Artinya yang mau dikatakan Pasar Al-Mahirah ini cuman eksklusif saja, eksklusif yang lah menurut saya. Eksklusif partisipan yang diundang untuk mendiskusikan ini. Betul. Terkait AMDAL tadi, Bang, gimana kemudian dengan... Kalau AMDAL saya kira selevel pasar nggak pakai.
analisis dampak lingkungan ya, mungkin Iya, rekan Lon. Ini AMDAL, analisis dampak lingkungan. Tapi kalau TPI sudah? Kalau TPI kabarnya sih sudah, tapi sampai detik ini Wali belum pegang Yang dokumennya. perlu kita tahu Bang, dari AMDAL itu seperti apa kemudian dampaknya? Misalkan kalau seandainya TPI lah katakan, itu bagaimana kemudian AMDAL-nya? Sebenarnya fungsi AMDAL itu kan sebagai dokumen kajian akademik ya, sebagai kajian dampak sosial, lingkungan hidup dan asasi manusia dan teknologi, pengelolaan, pengawasan. Itu bicara di dokumen AMDAL-nya, tetapi kita tidak nemu juga misalkan TPI itu seperti apa pengelolaannya sehingga bisa dihubungkan dengan pasar yang ada sekarang gitu ya. Nah, tapi selevel pasar itu saya kira bukan AMDAL. Kalaupun ada dia semacam dokumen RKLUPL saja, rencana pemantauan sama rencana pengelolaan lingkungannya. Jadi bukan AMDAL namanya. Nah, itu sebagai syarat dokumen untuk mendapatkan legalitas, izin membangun, izin mengambil bahan, izin menggunakan kawasan begitu. Saya kira sebagai syarat dokumen awal lah untuk melanjutkan ke proses perizinan yang lain. Tapi bagaimana kemudian logikanya Bang? Oke lah, kalaupun tidak ada AMDAL katakan, tapi bagaimana kemudian dampaknya bagi lingkungan, sosial, kemudian tadi juga ada HAM di situ dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau bicara soal dampak itu kan kajiannya di dokumen RKL juga bisa. Bisa. Hanya saja kita yakin dan percaya bahwa dokumen itu nggak ada. Di Al-Mahirah nggak? Pasal Al-Mahirah tidak ada? Tidak ada setahu saya. Karena dia gosip yang tersebar ya. Kami juga tidak punya dokumennya. Gosip yang tersebar itu adalah TPI itu bagian dari AMDAL TPI. Pasal Al-Mahirah ini bagian dari paket AMDAL-nya TPI. Jadi satu kawasan. Ini ngambil AMDAL-nya punya TPI. Ya, karena dianggap satu kawasan. Jadi satu kawasan dikembangkan untuk apa saja, salah satunya adalah pasar. Nah, gitu dibuatlah pasar tiba-tiba gitu. Bisa jadi. Tapi tidak melihat kemudian bagaimana efeknya, dampaknya. Kalau efek itu kan sebetulnya bisa dilakukan dengan kajian cepat saja. Bahwa yang pertama, wilayah Banda Aceh ini pesisirnya itu adalah menyimpan potensi bencana ekologis. Baik itu tsunami maupun curah hujan yang tinggi, begitu banjir segala macam. Jadi jangan heran kemudian Banda Aceh ini kota yang sebentar hujan menjadi banjir karena tata kelolanya jadi masih buruk. Buruknya kayak tadi misalkan harusnya itu menjadi pusat air mengenang begitu sebagai sebuah tempat untuk menyimpan air ketika musim hujan, tapi berubah menjadi pasar misalkan kan. Lalu yang kedua, dia juga tidak dihijaukan karena dia di semen, dicor begitu ya, karena memang proyek-proyeknya fisik semua begitu ya. Untuk itu semakin pesisir ini semakin dikeruk untuk kebutuhan pembangunan fisik, maka wilayah perlindungan terhadap air itu menjadi kecil. Dan itu disebut, itu salah satu kajian yang cepat ya, dalam kajian dokumen lingkungan itu sebenarnya yang mau dilihat. Kalau itu di semen, airnya ketika musim hujan kemana begitu, potensi langsung ke laut itu seperti apa. Saya kira inilah yang kemudian dianggap sebagai kajian. Kajian yang kedua itu sosial. Kalau misalkan tiba-tiba pasarnya itu sudah letak di Landingin sekarang misalkan. Sudah di Landingin, sudah Landingin. Lagi. Lalu orang tidak mengenal Landingin itu sebagai kawasan perbelanjaan misalkan. Tentu publik itu dengan tanpa sadar terbangunlah yang namanya pusat-pusat pasar kecil-kecil. Jadi dulu misalkan kita kenal Penayung sebagai pusat ikan yang banyak begitu. Jadi kalau kita mencari ikan itu Penayung. Orang selalu ngomong Penayung itu. Bukan mall di Penayung tapi pasar. Gitu ya. Jadi semua orang itu ramai-ramai berbondong-bondong ke Penayung. Tapi Landingin dalam kajiannya kan menjadi sepi karena orang tidak tertarik ke Landingin. Bagus langsung ke Lampulo misalkan ya, karena Lampulo itu langsung pusat ikan. Tapi juga nggak bisa ke Lampulo Bang. Hari ini pulang tidak bisa juga. Karena diatur supaya pusat ini terbagi begitu kan, pusat belanja kemari. Tapi kajian sosialnya pasar tidak menjadi sensasi tersendiri, orang senang ke sana. Justru yang akan hadir itu adalah pasar-pasar kecil yang serampangan terjadi di lintas lorong dan lintas jalan begitu. Itu pasti akan terjadi di kota ini. Semeraut lah bahasa lainnya ya. Artinya, itu kajian sosialnya. Artinya akan semeraut Bang nanti ke depannya. Jelas lah, ketika orang tidak semangat ke Landingin. Misalkan gini, kita pergi sekali 2 kali, kita lihat ikannya udah
tidak segar begitu ya. Lalu kita datang misalkan dengan kendaraan yang tidak parkir di mana begitu, tidak rapi, tidak tertib begitu. Tidak nyaman lah dalam bahasa umumnya. Ketika orang tidak menemukan kenyamanan, maka dia mencari kenyamanan versi lain. Dia akan buka pasar yang memajukan pasar di kampungnya, di desanya, di kecamatannya begitu. Justru pusat perbelanjaan itu akan berubah bentuk kemudian hari. Itu kajian sosial ya. Dan warga kemudian mindset berpikirnya adalah tidak perlu repot-repot lagi ke lem dingin. Ketika Nayangto, ketika tukang becak menjadi ramai penjual ikan keliling misalkan. Jadi orang tidak perlu, kalaupun mau beli ikan dengan jumlah besar, saya kira polanya akan langsung beli kepada booth-boothnya misalkan dengan pola pesan dan segala macam. Itu berbahaya dari segi kontrol sosial dan ekonomi rakyat ya. Saya kira pajak itu menjadi minim karena orang tidak masuk ke pasar bayar parkir, bayar ini, bayar itu. Jadi langsung beli di tempat lain. Saya kira kajiannya itu. Yang ketiga kajiannya misalkan hak asasi, HAM. Bagaimana mengkaji HAM dalam perspektif pasar begini? Ketika orang kehilangan kenyamanan kan disebut dengan mengganggu hak asasi orang, begitu ya. Lalu ketika kita merubah bentuk yang terkenal sebagai perumahan dan sebagai pusat pelindungan, orang tiba-tiba kemudian menjadi gelisah gara-gara bencana meningkat di masa depan. Saya kira itu juga bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang modern begitu. Jadi jangan dibayangkan pelanggaran HAM dalam kerja-kerja begini mesti terlibat alat-alat negara. Artinya pemerintah kota juga melanggar HAM? Saya kira masa depannya dari sekarang dicetuskan, ke depan juga akan terjadi saya kira. Jadi Kota Banda Aceh ini belum tertib lah. Akan ada dampak pelanggaran HAM mungkin ya ke depannya? Bisa jadi. Oke. Balik ke RT RW Bang, kemudian seperti yang Abang katakan tadi, ini seharusnya tidak dibangun di daerah pesisir kemudian. Tapi kemudian kenapa Al-Mahirah ini kalau kita balik ke belakang Bang, misalnya bisa di situ, bisa kemudian lokasinya memang dekat dengan Kalau ditanya kami, kenapa bisa terbangun? Mudah saja memahaminya. Ketika misalkan pemerintah provinsi, karena yang bangun ini kan provinsi ya, bukan Kota Banda Aceh. Ini bukan punya Kota Banda Aceh? Bukan, karena begini dia rumusnya. TPI ini proyek strategi nasional kan, TPI. Nah karena kabarnya ini ya, belum kita cek juga. Kabarnya bahwa karena dia bagian dari satu AMDAL, maka pasar itu dibolehkan. Walaupun tidak dikenal dalam tata ruang. Sebenarnya pembangunan yang tidak dikenal tata ruang tidak boleh dibangun. Karena dia pelanggaran ruang. Harusnya pasal merah tidak dibangun. Tidak dibangun karena itu adalah pelanggaran tata ruang. Dari mana cara lihatnya? Cara lihatnya dalam ETRW atau blueprint yang kita kenal tadi itu tidak mengenal pasar ini. Kenapa bisa dibangun? Karena bisa jadi dia ditempelkan bagian dari pengembangan TPI. Nah, kenapa bisa dibangun? Karena ditempel pada rencana pembangunan TPI, pembangunan TPI. Kenapa bisa terjadi? Itulah tergantung pada si konseptor penyusun di awal. Apakah kemudian dianggap biaya murah ya? Jadi satu hamparan saja. Jadi diklaimlah Lampulo dan Lam Dingin itu sebagai kawasan perikanan. Nah, bisa jadi begitu ya. Tapi oleh karena ini yang hot isu kemudian seolah-olah ini bagian dari program kota, betul, karena kemudian kota yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Kota yang membangunnya. Kota yang membangunnya, karena dia terlibat, karena dia membangun, karena dia mengadvokasi kebijakannya supaya tetap terbit, supaya tetap dibangun, begitu kan? Akhirnya terbangun. Bagaimana kemudian yang akan terjadi? Saya kira masa depan pasar kita ini tidak akan lagi fokus, itu aja dampaknya. Tapi kalau perikanan tetap berproduksi. Artinya pasar tidak fokus lagi di satu tempat. Tidak fokus lagi di satu tempat. Betul. Karena gini dia, untuk meletakkan tren Lam Dingin sebagai pusat ikan, itu butuh waktu 2 generasi loh. Itu sama seperti kita mengenal Penayung sebagai pusat ikan. Berapa generasi terkenal dia itu? Nggak praktis ya? Nggak praktis. Jadi untuk membuat dia menjadi trending topik misalkan, pasar ini kan menjadi trending topik karena keributannya lama. Ribut dengan pedagang gitu ya. Ribut mau pindah tidak mau pindah begitu. Ributnya itu trennya di situ. Tapi lama-lama dia akan menjadi barang yang tidak menarik. Biasa ditinggalkan karena dianggap pasar biasa seperti pasar-pasar kecamatan walaupun di bawah
pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh. Artinya pasarnya. viralnya hanya sebentar saja waktu pas riuh-riuh itu ya? Betul, masa depannya suram saya kira. Karena orang nggak ke sana lagi kan. Itu bicara pasar Bambang, gimana dengan kita sedikit lah dengan RTUD Kota Banda Aceh, apakah bangunan-bangunan yang ada sudah sesuai misalkan, Bang? Banyaklah pembangunan Kota Banda Aceh ini tidak sesuai dengan TRW sebenarnya. Kenapa? Pertama, Kota Banda Aceh ini kecil. Kalau dibandingkan dengan Aceh besar, jauh kalahnya besarnya kan. Dia kecil. Kemudian dia terlalu besar untuk kebutuhan wilayah pesisir sebagai kawasan pelindung gitu ya. Nah, ketika misalkan diambil 12 meter saja dari bibir pantai ke daratan, maka sebetulnya sekian persennya itu kan sudah habis ya sebagai kawasan pesisir. Nah, ketidaksesuaiannya itu misalkan gini, bangun Taman Sari misalkan ya, bangun Taman Sari yang awalnya menjadi taman yang tempat orang berolahraga begitu. Mungkin pemikiran kota ini menganggap Belang Padang penggantinya. Jadi kalau untuk olahraga Belang Padang saja begitu ya. Taman Sari ini kita rubah menjadi taman hiburan, tempat pesta misalkan ya. Nah, saya kira juga tidak sesuai karena penamaan nama Taman Sari itu adalah sebuah nama khusus ya. Jadi peletakan pembangunan itu identik dengan nama menurut saya. Ketika diletakkan sebagai Belang Padang, maka dia dianggap sebagai hamparan yang luas dan tempat orang beristirahat dan lalu lalang untuk aktivitas kesehatan. Sesuai misalnya. dengan namanya, Sesuai dengan namanya. Okay. Belang artinya tempat bercocok tanam gitu ya. Ketika diletakkan nama Taman Sari, maka dibayangkan adalah di sana sebagai ruang untuk belajar tentang tanaman-tanaman sebetulnya ya. Taman Nusa Latin malah Bang namanya. Iya, nama Salatin. Jadi justru sebenarnya dia menjadi taman tanpa ditembok, tanpa di apa-apain begitu ya. Dia harusnya menjadi begitu saja dan begitu saja. Dan gedung itu seharusnya tidak ada. Harusnya tidak ada, tapi bisa ada. Kenapa bisa ada? Itu dia kembali ke dalam konsep pembangunan tadi. Karena kebijakan pemerintah ini, walaupun dia ngomong A, besoknya bisa menjadi B, besoknya bisa menjadi C. Artinya perubahan secepat itu misalkan kalau pemerintah yang betul. Bisa karena jadi begini, kenapa pemerintah itu suka merubah kebijakan? Pertama, dia yang buat kebijakan. Kedua, dia yang putuskan kebijakan. Yang ketiga, dia juga penguasa anggaran. Yang keempat, dia lagi penguasa kebijakan. Jadi kebijakan yang berdampak ke hukum biasanya kebijakan sendiri. Misalkan diputuskan oleh wali kota sendiri ya, itu pasti berdampak pada hukum. Tapi ketika disepakati dengan eksekutif, legislatif, dan lembaga penegakan hukum, biasanya ini bisa dinegosiasikan. Itu aja beda Republik ini sama negeri Belanda gitu loh. Jadi negeri ini memang unik menurut saya. Karena kalau kita berjibaku pada RTRW tidak boleh membangun, sekarang sudah boleh. Sekarang misalkan mau Kota Banda Aceh ini mau bikin apa? Sudah ada peraturan terbaru sekarang dari Kementerian ATR, pengganti dari RTRW, tata ruang. Peraturan pemerintah misalkan nomor 21 ya tahun 2021. Dia salah satu kebijakan jika tidak dikenal dalam RTRW boleh pakai dia. Tapi ada syarat dan kriterianya. Nah, itu dia. Jadi nggak serta-merta juga. Ya, ada pilihannya. Misalkan kalau misalkan ingin membuat perikanan wilayah pesisir timur ya. Dalam tata ruang dia bukan wilayah perikanan, tapi wilayah terbuka hijau misalkan. Tiba-tiba ingin dirubah oleh kota. Itu mesti buat usulan dulu. Buat usulan dulu, syarat dan kriterianya mesti dipenuhi, baru boleh. Jadi nggak serampangan juga, nggak gampang juga mengubah kebijakan walaupun dia tidak dikenal dalam RTRW. Tapi paling tidak ada pilihan itu. Ada pilihan dan itu. Harus ada syaratnya kan Bang. Betul. Kan harus melihat kajian sosial, budaya dan sebagainya betul, kan? Betul. Tapi pasar ini kan saya kira proses itu nggak ada. Jadi proses ini saya kira itu kan bagian dari janji politik bisa jadi ya. Makanya penting ketika memilih wali kota itu mencatat janjinya. Kalau misalkan kita mendukung janjinya maka dia terpilih. Kalau kita nggak menolak. Pilih Pak Amin Bang? Tidak. Enggak. Tidak. Saya tidak pilih Pak Amin. Saya bukan pendukung Pak Amin begitu ya. Kenapa? Karena menurut saya ya saya bukan di urusan di politiknya, tapi di urusan pengawas kebijakannya. Saya kira itu. Tapi kan Anda juga melihat kan dari janji-janji politik yang kita katakan tadi kan tidak sesuai juga misalnya. Betul. Tapi kan kita harus paham juga bahwa memindahkan pasar Peneng itu kan sudah cita-cita lintas generasi. Setiap wali kota pasti itu janjinya, memindahkan. Harusnya wali kota begini jangan dipilih. Kami sebetulnya lebih mendukung pasar Peneng itu tetap.
tinggal kemudian direnovasi menjadi modern pasarnya. Tinggal dipoles saja. Dipoles, misalkan sekarang semak, tidak rapi, tidak tertib. Sebenarnya itu yang kemudian dikelola dengan baik, berubah menjadi mall, tetapi dia sudah modern begitu. Harusnya, tapi menurut janji tadi, Bang, ini kan janji tadi, lintas karena begini, tadi. Kita tidak tahu janji misalkan si pemilik tanah yang di sana, bagaimana janji politiknya begitu ya. Karena transaksi tanah ini itu adalah penyakit pertama. Seorang calon butuh modal besar begitu ya. Ketika si pengusaha ini mampu memberikan apa yang dijanjikan, maka taruhannya adalah paket pekerjaan misalkan. Itu kan sudah anak kecil juga tahu begitu ya. Kita nggak ngerti bagaimana kemudian transaksi tanah di wilayah basah-basah ini, sehingga artinya pergantian wilayah basah ya Bang, yang diberikan oleh penguasa. Taman Sari itu wilayah basah karena dia menjadi pekerjaan yang mendapatkan paket yang besar begitu ya. Saya kira publik juga bisa melihat itu. Tapi Lam Dingin kemudian Bang dekat dengan pantai, kemudian banyak jauh juga gini, dari kita pusat. Kan tidak pernah cek, misalkan harga tanah pesisir berapa. Kalau di kota bisalah kita letakkan 3 juta, 4 juta semeter. Di pesisir saya kira lebih murah. Lalu bagaimana di harga pembelian aslinya? Bisa jadi 600.000 semeter kan? Bagaimana kemudian dilaporkan berjuta-juta per meter? Saya kira juga ada kepentingan orang di tanah. Jadi kita mesti paham juga di tanah itu uang besar itu. Di infrastruktur uang besar. Tapi di kebijakan itu bisa dicincai. Nah, cincai-cincai kebijakan ini kan bagaimana mekanisme pembagian paket-paket saja. Cincainya hasilnya itu jelas merah dia, tidak hijau begitu. Saya kira dugaan begini kan patut menjadi praduga tak bersalah ya. Kami kan hanya menduga begitu bahwa apapun yang terjadi di kota, tanpa perencanaan itu nggak mungkin. Kata orang impossible, nggak mungkin. Pasti sudah bersara direktural Hibang, catatan juga ini Bang. Iya, betul lah. Baik Bang Emnur, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Bang Emnur, terakhir Bang, closing statementnya untuk pasar Al-Mahirah dan pembicaraan kita hari ini. Silahkan Bang. Saya tidak punya closing statement. Yang ada menurut saya adalah wali kota Banda Aceh ini harus belajar menata kota itu yang benar-benar menjadi kota yang menjawab masalah lingkungan hidup, sosial, dan modern, termasuk pengembangan teknologi. Bukan kemudian dibayangkan sekedar menukar bentuk fisik pembangunan seolah-olah dengan begitu masalah selesai. Tidak, karena perencanaan yang salah itu berdampak di masa depan. Memang tidak sekarang. Sekarang paling berdampak pada soal lapak, soal cara pindah, tapi menarik menjadi apakah dia menjadi transaksi pasar dan bentuk ekonomi itu adalah bukan barang mudah. Bisa jadi kita berharap sebenarnya begini, untuk mencegah hal-hal negatif terjadi di masa depan, wali kota harus bentuk tim untuk mengkaji seberapa besar efektivitas pasar yang sudah dipindahkan dengan pasar yang dulu. Misalkan kalau dulu misalkan transaksi di Penayung itu 1 miliar misalkan, apakah Lam Dingin 1 miliar? Karena itu kan berpengaruh pada pendapatan kota begitu ya. Saya kira kajian ini harus dibuat. Baik, saran Walhi ya Bang? Betul, sebagai dampak dari permindahan ini. Yang kedua menurut saya, wali kota Banda Aceh harus mengkaji ulang wilayah rencana ruang terbuka hijau 30% di mana letaknya. Kemudian sebagai wilayah pelindung pesisir juga harus dipertanggungjawabkan bagaimana letak pelindungan di pesisir ini, karena tsunami atau bencana ekologis lainnya Banda Aceh ini kan masih tergolong tinggi begitu ya. Yang ketiga menurut saya, pengawasan lingkungan hidup itu harus dilakukan. Kalau kemudian di Penayung saja bisa semak begitu, bisa jorok begitu, bagaimana Lam Dingin? Yang Lam Dingin itu terkenal sebagai kawasan perumahan dan kawasan tambak misalkan. Bagaimana kondisinya? Apakah sampah terkelola dengan baik sisa-sisa itu, atau akan berubah menjadi penyakit di masa depan bagi penduduk setempat? Karena bedanya adalah kalau di Penayung berurusan dengan sungai dan toko-toko, orang terbatas. Tapi Lam Dingin sewaktu-waktu akan terjadi yang namanya pengembangan perumahan baru. Untuk itu dia penyakit dari salah tata kelola di lingkungan perikanan ini bisa berdampak masa depan gitu ya. Saya kira itu pertanggungjawabnya Pak Wali Kota hari ini ya. Jangan kemudian dianggap sekedar memindahkan selesai barangnya. Tidak, pertanggungjawabnya harus ada. Yang keempat menurut saya, bahwa
sekalipun ini tidak dikenal dalam ETRW, tapi dia sebagai pekerjaan yang besar menurut saya karena bagian dari pembangunan TPI. Untuk itu mesti diaudit sebenarnya bagaimana dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi sekarang maupun masa depan ketika perubahan rencana ini dalam skala besar ya. Karena mengkapling, kalau benarlah dikapling wilayah sebagai kawasan perikanan misalkan, maka kajian lingkungannya harus dibuka kepada publik. Tidak boleh kemudian dianggap dokumen rahasia. Kalau kemudian, karena sampai hari ini dokumen kajian lingkungan apapun terkait pasar tersebut di Wali nggak ada. Kita tidak pernah terlibat. Halmahera ya khususnya Bang. Ya, TPI dan Halmahera ini kita nggak terlibat, kita tidak tahu begitu ya secara utuh. Sama sekali tidak terlibat. Dari mulai TPI. Ya, kita tidak terlibat ya karena memang dugaan kami memang belum ada amdalnya. Belum ada amdalnya, belum ada izinnya, belum ada apapun. Yang ada adalah anggarannya. Saya kira itulah buru-buru pekerjaan tanpa kajian ya. Saya kira kalau itu benar, maka kita akan melihat Banda Aceh di masa depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Sama-sama. Emnur. Nanti main lagi ya Bang, insya Allah. Insyaallah, sama-sama. Siap. Baik, terima kasih juga buat Anda pemirsa. Kami tunggu komennya, subscribe-nya pastinya, dan juga like, share juga. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sampai jumpa.